Elsa. Balik lagi bareng aku Amel, dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget. Terutama buat kalian yang lagi di fase menentukan masa depan setelah lulus SMP. Karena jujur aja ya, fase ini tuh sering bikin overthinking. Kadang kita mikir aku sebenarnya cocoknya kemana sih? Ada yang pengen ikut teman, ada yang ingin ikut kata orang tua, dan ada juga yang masih benar-benar bingung. Dan itu wajar banget ya. Nah, supaya kalian punya gambaran yang lebih jelas, hari ini kita bakal bahas salah satu sekolah yang bisa jadi pilihan kalian. Dan tentunya aku nggak sendiri nih. Sudah ada Kak Mutia yang bakal bantu menjelaskan lebih dalam. Halo Kak. Halo Amel, halo juga teman-teman. Semangat ya, karena memilih sekolah itu bukan hanya soal sekarang, tetapi juga tentang langkah awal menuju masa depan kalian nih. Kak, aku mau mulai dari pertanyaan yang sering banget muncul nih. Boleh banget, silakan tanya. Kenapa sih banyak siswa yang akhirnya merasa salah pilih sekolah? Biasanya karena kurang informasi atau memilih berdasarkan tren tanpa mempertimbangkan minat atau kemampuan diri sendiri. Banget sih, jangan asal ikut-ikutan temen ya. Sekarang kita masuk ke info yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pendaftaran. Kak, sebenarnya pendaftaran di sini dimulai sejak kapan sih? Pendaftaran sudah dibuka sejak Januari dan akan berlangsung sampai Juni 2026. Tapi perlu diingat, setiap jurusan memiliki kuota terbatas. Jadi, semakin cepat mendaftar, semakin besar peluang untuk diterima di jurusan yang kalian inginkan. Kalau misalnya ada yang telah daftar, masih bisa masuk nggak nih Kak? Tergantung ketersediaan kuota ya. Kalau sudah penuh, biasanya harus memilih jurusan yang lain. Berarti penting banget buat nggak menunda ya Kak. Selain itu, faktor lokasi juga penting. Di sini bagaimana Kak? Lokasinya strategis, mudah diakses, dan lingkungannya aman serta nyaman. Ini penting agar siswa bisa belajar dengan fokus. Jurusan yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Kak, kita bahas lebih dalam ya soal TKJ. Soalnya ini jurusan yang banyak banget diminati. Iya betul, TKJ itu sebenarnya bukan cuma soal komputer, tapi lebih ke bagaimana komputer itu bisa saling berhubung dalam satu jaringan. Di sini siswa belajar mulai dari dasar, seperti mengenal perangkat keras, sampai ke tahap yang lebih kompleks seperti konfigurasi server dan keamanan jaringan. Berarti bukan cuma jadi pengguna ya Kak, tapi benar-benar ngerti sistemnya. Betul sekali. Bahkan siswa dilatih untuk bisa membangun jaringan sendiri, misalnya untuk kantor kecil atau sekolah. Wah, itu skill yang kepake banget sih di dunia kerja. Iya, karena hampir semua perusahaan sekarang bergantung pada jaringan komputer. Kalau dari sisi siswa, biasanya tantangan di TKJ apa Kak? Biasanya di awal mereka harus memahami konsep dasar jaringan. Tapi kalau sudah terbiasa, justru jadi menyenangkan karena banyak praktiknya. Nah, sekarang kita bahas RPL ya. Ini jurusan yang sering dianggap susah karena coding. Memang, jurusan RPL ini butuh banyak ketelitian. Tapi sebenarnya bisa dipelajari siapa saja yang punya kemauan. Di RPL, siswa belajar membuat aplikasi, website, bahkan sistem berbasis digital. Tidak hanya coding, tapi juga belajar bagaimana merancang solusi untuk suatu masalah. Berarti ada proses berpikirnya juga ya Kak? Nggak asal-asalan ngetik kode nih.
Iya, justru logika berpikir itu yang paling penting. Kalau misalnya siswa sudah jago, apakah bisa langsung menghasilkan karya? Bisa banget. Bahkan banyak siswa yang sudah membuat aplikasi sederhana atau website sebelum lulus. Wah, itu sudah bisa jadi portofolio ya, Kak. Betul banget, bisa jadi bekal masa depan nih. Kalau DKV, ini menurut aku menarik banget. Apalagi buat yang suka hal-hal kreatif. Iya, di kafe itu tempatnya anak-anak yang punya imajinasi dan ingin mengekspresikan ide lewat visual. Di sini, siswa belajar desain grafis, ilustrasi, fotografi, sampai videografi. Selain itu, mereka juga diajarkan bagaimana menyampaikan pesan lewat desain. Berarti nggak cuma gambar-gambar doang ya, Kak, tapi juga ada maknanya. Betul banget, desain itu harus bisa berbicara. Kalau di era sekarang nih, Kak, peluang DKV besar ya, Kak? Sangat besar sekali, karena hampir semua bisnis membutuhkan desain dan konten visual untuk mempromosikan perusahaan mereka. Sekarang kita bahas jurusan TKR, atau yang disebut jurusan otomotif. Di TKR ini, siswa belajar tentang mesin, kendaraan, perawatan, dan teknologi otomotif modern. Pembelajarannya lebih banyak praktik langsung di bengkel. Berarti siswa langsung terbiasa dengan alat dan kondisi nyata ya, Kak? Betul banget, itu penting supaya mereka siap kerja. Kalau untuk siswa yang mungkin belum pernah pegang mesin sebelumnya, apakah bisa ikut? Bisa banget karena semuanya diajarkan dari dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke fasilitasnya dan lingkungan sekolah ya, Kak. Karena ini juga penting banget buat calon siswa. Betul, fasilitas itu mendukung proses belajar siswa-siswa di sini. Di sini sudah tersedia berbagai fasilitas seperti laboratorium komputer, bengkel otomotif, studio multimedia, dan ruang praktik lainnya. Berarti tiap jurusan punya fasilitas masing-masing ya, Kak? Iya, betul banget, supaya pembelajaran setiap jurusan lebih maksimal. Kalau dari segi lingkungan nih, Kak, gimana, Kak? Lingkungan sekolah ini termasuk dalam kategori yang nyaman, bersih, dan mendukung kegiatan belajar siswa. Kami juga menjaga suasana agar siswa merasa betah dan aman. Itu penting banget sih, karena kalau nyaman, belajar juga jadi lebih fokus. Kak, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu, masa depan. Setelah lulus dari sini, sebenarnya peluangnya seperti apa sih? Peluangnya cukup luas, lulusan bisa langsung bekerja sesuai bidangnya. Selain itu, banyak juga yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan tidak sedikit yang memilih untuk membuka usaha mandiri. Banyak pilihan ya, Kak, nggak harus satu jalan. Betul banget. Kami ingin siswa memiliki keterampilan yang bisa digunakan di berbagai situasi di masa depan. Jadi benar-benar disiapkan untuk dunia nyata ya. Kak, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan. Aku ingin menyampaikan bahwa memilih sekolah itu adalah langkah awal menuju masa depan. Jadi, pilihlah dengan pertimbangan yang matang, sesuai minat dan kemampuan. Jangan hanya ikut-ikutan tanpa mengenal diri sendiri. Wah, itu penting banget sih. Dan buat teman-teman yang sudah mulai tertarik, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut ya. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Terakhir nih, Kak, cara daftarnya gimana? Kalian bisa banget datang langsung ke sekolah
atau mendaftar secara online melalui website resmi SMK TTH. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari keluarga besar sekolah ini. Saya Amelia pamit. Semoga kalian menemukan pilihan terbaik untuk masa depan kalian. Sampai jumpa and bye.